Inilah data yang tersebar pada berbagai medsos dan melahirkan banyak kecaman bahwa keluarga Alawiyin ini adalah antek penjajah Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat pemirsa dan teman-teman sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan kupas. Kali ini kita akan bacakan sebuah tulisan dari Aswaja NU terkait dengan penolakan penyebutan habaib. Ini sudah mulai terjadi dan marak. Mungkin karena oknum-oknum Habib ini sekarang sudah ditelanjangi ataupun keabsahan mereka sebagai keturunan Rasulullah ini sudah dipertanyakan dan masih belum ada ujung tanduknya tentang polemik silsilah Ba'alawi ini. Kita mulai dari judul mulai ramai menolak Habib oleh Rijalul Aswaja NU. Sekarang ini mulai deras penolakan terhadap sebutan Habib. Sama derasnya dengan promosi Habib waktu itu seiring dengan Pilpres 2014 dan 2019. Kini mulai banyak keturunan Nabi Muhammad SAW terutama dari jalur Wali Songo yang menolak disebut Habib. Ya mungkin karena mereka memang bukan Habib tapi Sayyid ya dan Syarif biasanya. Ini terjadi sejak pertama diungkapkannya hasil penelitian Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani yang menjelaskan bahwa keluarga Alawiyin tidak tersambung ke Nabi Muhammad SAW. Kedua, pernyataan tegas Naqabah Ansab Aulia Utis'ah Na'at, lembaga pencatat nasab Wali Songo, bahwa Bahar bin Smith telah melakukan fitnah dan Na'at tidak memerlukan pengakuan nasab sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dari Robitoh Alawiyah. Na'at mempunyai catatan tersendiri yang lebih terjaga dan ilmiah. Sekarang tambah banyak yang mencoba mengupas penelitian Kiai Haji Imaduddin dengan penjelasan yang sangat sederhana dan mudah dipahami. Dalam penelitian Kiai Imad disebutkan bahwa silsilah yang diproduksi Robitoh Alawiyah berbeda dibandingkan kitab-kitab silsilah lama yang ada sejak abad 5 Hijriah. Dalam silsilah Robitoh Alawiyah terjadi penambahan orang yang diklaim sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, padahal dulu tidak pernah ada. Namanya Ubaidillah. Nama ini seolah-olah dicantolkan belakangan pada sekitar tahun 1800-an. Nama ini tidak dikenal dalam kitab-kitab silsilah lama. Dari Ubaidillah inilah turun generasi keluarga Alawiyah yang ada di Indonesia sekarang ini. Artinya jika Ubaidillah adalah nama yang dicantolkan belakangan tiba-tiba dan tidak diketahui anak dari siapa, seluruh Habib yang ada di Indonesia ini terputus darahnya dari Nabi Muhammad SAW. Mereka bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, tidak ada catatan mereka di Yaman, negara asal mereka. Robitoh Alawiyah itu hanya ada di Indonesia dan berdiri pada 1928. Di Yaman tidak ada. Hal ini menimbulkan keraguan karena jika benar tersambung ke Nabi Muhammad SAW, harus ada catatannya dari lembaga di Yaman atau di Irak karena Yaman itu berasal dari Irak. Hal yang lebih mengagetkan lagi adanya tuduhan bahwa keluarga Bani Alawiyin ini adalah antek-antek dan boneka penjajah Belanda dalam menghancurkan perjuangan umat Islam di Indonesia. Catatan ini dibongkar dengan dikaitkan pada pencantolan nama Ubaidillah yang terjadi sekitar 1800-an. Sejarah mencatat bahwa kedatangan Belanda dengan perusahaan Fock terjadi mulai 1602. Sejak saat itu terjadi perlawanan pada Belanda, terutama dari kalangan umat Islam. Untuk meredam perlawanan umat Islam atas saran Hargron, diangkatlah imigran dari Yaman yang bernama Habib Usman bin Yahya dengan gaji 1000 gulden per bulan oleh Belanda untuk menjadi mufti agung Batavia. Habib Usman membuat kitab dan fatwa haram memberontak pada penjajah Belanda. Bahkan Habib ini di Masjid Pekajon mendoakan Ratu Belanda Wilhelmina ketika ulang tahun pada 2 September 1898.
Hal ini pun sama dengan catatan cendekiawan Muslim Az-Zumardi Azra bahwa Habib Utsman yang berasal dari Yaman, Hadramaut adalah kontroversial dan bekerja sama dengan penjajah Belanda dengan mengkritik jihad petani Banten pada 1888. Inilah data yang tersebar pada berbagai medsos dan melahirkan banyak kecaman bahwa keluarga Alawiyin ini adalah antek penjajah Belanda. Coba lihat angka tahunnya, sekitar 1800-an, bukan? Sama dengan perkiraan tahun pencantolan Ubaidillah di silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, kembali ke soal penolakan Na'at untuk konfirmasi terhadap Robito Alawiyah. Na'at tidak memerlukan pengakuan Robito Alawiyah karena keturunan Wali Songo bukan dari keluarga Alawiyin. Mereka punya keluarga sendiri yang dicatat oleh banyak lembaga keluarga masing-masing. Malah Na'at itu punya catatan yang lebih lengkap, ketat, karena harus ada catatan dari negara asal mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Misalnya Maroko, Irak, Iran, Mesir, dan lain sebagainya. Kalaupun catatan itu tidak ada, mereka tidak takut untuk tes DNA. Dengan demikian, kita bisa paham mengapa sekarang mulai banyak yang menolak disebut Habib. Itu karena data silsilahnya diragukan dan tidak jelas sumbernya. Serta sebutan Habib itu hanya klaim dari keluarga Alawiyin. Mereka yang bukan dari Alawiyin lebih suka dipanggil Sayyid, Sayyidah, Syarif, Syarifah. Bahkan ada juga hanya senang dipanggil Ustadz karena merasa lebih dekat dengan masyarakat dan murid-muridnya. Robito Alawiyah harus menjelaskan ini semua dengan riset atau penelitian modern sebagaimana yang dilakukan Kiai Haji Imaduddin agar semuanya clear. Kalau bisa lebih hebat dibandingkan Kiai Imad. Misalnya, datanya bersumber dari kitab silsilah yang ditulis pada tahun ketika orang-orang yang ada di dalam kitab itu masih hidup. Itu jauh lebih akurat. Paling tidak, kitab yang ditulis tidak jauh jaraknya dari waktu hidup orang-orang yang dicatat dalam kitab itu. Kalau kita semua mencintai Nabi Muhammad SAW dan berharap berlimpahnya rahmat bagi umat Muhammad SAW, buka data yang benar. Berdebat yang akademis agar semuanya menjadi lurus. Hasil penelitiannya hanya bisa dibantah atau digugat oleh penelitian lain yang lebih akurat. Memang banyak sekarang dari pendukung Robito Alawiyah yang menjawab balik Kiai Imad, tetapi isinya cuma bantahan-bantahan murahan yang kalau nggak marah-marah, cengengesan atau hal bodoh lainnya. Kalau dijawab dengan hal seperti itu atau sekedar podcast, mau ribuan tayangan pun nilainya hanya 0, omong kosong. Bikin satu saja penelitian seperti Kiai Imaduddin itu sangat jauh lebih bermakna dan penuh ilmu pengetahuan. Itu namanya cerdas. Malu dong sama Nabi Muhammad SAW. Fatonah, cerdas. Saya dukung penuh Robito Alawiyah untuk melakukan penelitian. Kalau tidak, penelitian Kiai Imad adalah kebenaran. Sebelum ada penelitian lain yang menjatuhkannya. Begitu cara kerja ilmu pengetahuan. Nah, buka dengan jujur apalagi soal sejarah. Jika sejarah keluarga imigran Yaman bekerja sama dengan Belanda, akui saja. Tinggal kita bekerja sama di negara Indonesia yang telah merdeka ini. Kalau tidak, jelaskan. Ini bakal menjadi bola liar karena menganggap bahwa Wali Songo tidak punya keturunan. Padahal keturunan Wali Songo itu menyembunyikan dirinya supaya tidak ditangkap penjajah Belanda. Itulah salah satu alasan kenapa keturunan Wali Songo yang juga keturunan Nabi Muhammad SAW tidak pernah keluar-keluar soal nasabnya. Mereka semuanya adalah pejuang, pemberontak, prajurit yang melawan penjajah. Jangan sampai ada pikiran di masyarakat kita bahwa kita keturunan Wali Songo sedang berperang. Keluarga Yaman malah enak-enak kerja sama dengan Belanda untuk meredam perjuangan keturunan Wali Songo. Itu sangat berbahaya. Satu lagi yang mesti dicatat, jangan takut tes DNA untuk meyakinkan nasab atau memang keturunan Nabi Muhammad SAW. Reporter Najwa Shihab, anak dari Quraisy Shihab, berani untuk melakukan tes DNA. Hasilnya mengagetkan. Hasil dari tes DNA menunjukkan bahwa komposisi DNA Najwa Shihab jangankan mendekati DNA Nabi Muhammad, dekat gen Arab saja tidak hanya 3,48%. Untuk Middle Eastern, malah komposisi Najwa Shihab lebih dekat ke gen India, 48,54%.
untuk South Asia. Itu yang ada di Kompas.com, hasil ilmu pengetahuan. Baik Najwa Shihab maupun ayahnya Quraish Shihab, tenang-tenang saja, tidak ada masalah. Dari dulu juga mau disebut Habib biasa saja. Mereka orang-orang cerdas yang terbuka pikirannya. Saya sangat menghormati Quraish Shihab karena ceramahnya padat ilmu dan menulis tafsir Al-Misbah. Tak akan berkurang rasa hormat saya dan para penuntut ilmu kepada Quraish Shihab hanya karena hasil tes DNA. Demikian pula para pengagum, pengikut, pendukung atau umat Habib Lutfi bin Yahya, Habib Husain Ba'agil, Habib Zain Asgab, Habib Jindan, Habib Husain Ja'far, Habib-habib lainnya, tidak akan berkurang rasa hormat mereka. Rasa hormat itu berasal dari manfaat dan dirasakan ilmu yang bertambah, masalah yang terpecah, ketentraman dan ketenangan yang terasa, keamanan yang terjamin agar NKRI tetap utuh, kehidupan yang harmonis dan lain sebagainya. Hiruk pikuk soal perhabiban ini terus terjadi karena memang merupakan akibat hiruk pikuk yang mereka lakukan sendiri pada waktu yang lalu. Tenang, selesaikan dengan baik. Gunakan ilmu pengetahuan karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah melengkapi kita dengan akal untuk menjadi penengah dalam kehidupan beragama. Oke, seperti itu kawan. Jadi dari Habib siapapun, habaib manapun, kalau kita sudah rasakan manfaat keilmuan, pengabdiannya terhadap bangsa ini, terhadap NKRI, maka mereka tidak akan pernah terkurangi rasa hormat dan takdim masyarakat Indonesia. Mungkin yang terjadi pada orang-orang yang selalu berlindung di balik kemuliaan nasab, mungkin mereka yang ketar-ketir dan khawatir dengan terjadinya polemik nasab ini. Oke sahabat, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.